Lalu kemudian ditangkap si Yahudi, dihukum mati karena sudah melanggar larangan tidak boleh masuk kota Makkah, kota Madinah kecuali muslim. Dia sudah menjadi pengkhianat, dia pelanggar undang-undang. Lalu kemudian keliling makam Nabi. Ya, menurut bahasa Arab, anak-anak sekarang kalau disebut derajat langsung berapa derajat Celcius? Derajat naik tangga. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyra sayyi'at, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 tangga. Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirnya derajat tertinggi orang yang paling dekat dengan Nabi, aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata sambutan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ceramah ustaz, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib naik mimbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas mau sholawat, handphonenya bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal sholatnya. Menurut mazhab Syafi'i, orang yang tidak bersolawat batal sholatnya karena rukunnya tak sempurna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah lemahnya Nabi kalian. Nabi kalian itu lemah. Tiap hari kalian mendoakan dia, ya Allah berikanlah selawat kepada Nabi. Ini orang gagal paham yang tidak pernah mau paham. Nabi Muhammad itu nggak perlu doa kita. Nabi itu sudah diangkat Allah derajatnya ke Sidratul Muntaha, sampai kepada puncak tertinggi. Apapun yang dia mau diberi Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi kalau kita berselawat itu untuk dia. Seandainya seluruh dunia ini berselawat, tidak menguntungkan Nabi Muhammad. Seandainya seluruh dunia ini tidak berselawat, tidak merugikan Nabi Muhammad. Selawat itu untuk siapa? Untuk kita. Kalau kita banyak bersolawat, 10 kebaikan, 10 dosa, 10 derajat tingkatan. Kalau kita banyak bersolawat, orang yang paling layak mendapatkan syafaat. Kalau kita banyak bersolawat, orang yang paling dekat dengan Nabi. Orang yang bingung sekarang tak dapat bimbingan, maka dengan bersolawat mendapat bimbingan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngomong itu siapa? Datang orang nanya ke Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, alumni Al-Azhar, ulama besar dari Damaskus, Suriah. Judul kitabnya diantaranya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Syekh, ya, saya bingung nyari mursyid. Banyak pakaiannya mursyid tapi amalnya tidak mursyid. Mursyid ini masalah batin. Jadi gimana ini? Siapa membimbing saya? Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kalau kau bingung, kau banyak-banyak saja bersolawat, kau dapat bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena solawat orang Balikpapan dibawa ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak kenal dengan orang Balikpapan, tapi setiap hari datang ucapannya. Terima kasih Ustaz, semoga sehat Ustaz, apa kabar Ustaz, mudah-mudahan Ustaz hari ini bersemangat. Lama-lama saya tanya tim, ini siapa ini? Nomornya Ustaz, coba kita cek. Oh, orang Balikpapan Pak Ustaz. Lama-lama saya penasaran, saya cari orangnya. Kenapa? Karena sering mengucapkan sholawat dan salam. Begitulah agaknya hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari sholawatnya datang. Lama-lama Rasulullah mengirimkan balasan.
Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu dari balik papan dibawa ke makamku. Hadis sahih. Sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa kepadamu? Engkau kan sudah meninggal. Engkau kan sudah arimta, sudah hancur dimakan cacing tanah. Bagaimana mungkin salawat kami sampai kepadamu? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad Nabi Muhammad SAW tidak dimakan cacing tanah. Bapak Ibu percaya? Terserah, nggak percaya nggak apa-apa. Ada makam pahlawan, lokasinya di tengah kota. Karena perluasan kota, maka bupati beserta forum komunikasi pimpinan daerah dan DPRD sepakat supaya makam pahlawan ini dipindahkan ke pinggir kota. Keluarga-keluarga pun semuanya setuju. Ini akan dijadikan taman kota. Kan nggak mungkin nanti orang ziarah tiba-tiba ada odong-odong di depan. Maka seluruh makam dipindahkan. Setuju? Ya, dipindahlah, digalilah sama tukang gali. Begitu digali ada satu makam, jangankan jenazahnya, kain kafannya pun tak dimakan cacing tanah. Pas ditanya keluarganya, apa amalannya? Dia hafal Al-Quran. Allah sekedar mau menunjukkan kepada orang yang tidak percaya, ini bukan Nabi, ini bukan Rasul, ini bukan Nabi Muhammad, ini hanya pencinta kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembebasan pembangkit listrik tenaga air. Ini kecamatan akan habis semua kena air. Diumumkan kepada semua camat, kades, kadus, RT, RW, masyarakat akan ada transmigrasi. Masyarakat yang ada tinggal di kampung ini ditransmigrasikan ke desa sebelah. Kenapa? Karena ini nanti akan jadi bendungan pembangkit listrik tenaga air. Kan nggak mungkin nanti pas mau Ramadan ziarahnya ke danau. Al-Fatihah. Maka dipindahkanlah makam-makam yang ada di situ. Begitu digali, ada satu makam yang menyaksikan itu bercerita. Jangankan kain kafannya Pak Ustadz, kalau kain mungkin tidak hancur, wajahnya yang terdiri dari darah, daging, kulit, bulu, seperti dimakamkan kemarin sore, segar, tidak dimakan cacing tanah. Bukan Nabi, bukan Rasul. Siapa dia? Ditanya keluarganya ketika hidup. Inilah orang yang zikirnya tak putus. Allah, 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 Allah. Minimal 5.000 kali dia berzikir sehari. Kenapa? Karena dia mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Yang ngejek-ngejek dimakan cacing tanah. Yang ngamalkan enggak dimakan cacing tanah. Begitu Allah Ta'ala memuliakan. Yang saya ceritakan ini true story, kisah nyata yang ada buktinya sampai hari ini. Betapa hadis Nabi itu penuh dengan kebenaran. Orang Yahudi percaya, anehnya orang Islam tak percaya. Orang Yahudi percaya jasad Nabi itu masih utuh, maka dia pun pura-pura masuk Islam. Setelah pura-pura masuk Islam, masuk ke Masjid Nabawi, tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia kos. Dari kamarnya tempat kos-kosan itu dia gali terowongan menuju makam Nabi Muhammad karena dia mau mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jasad Nabi Muhammad sudah dimakan cacing tanah, mustahil dia akan menggali. Yahudi pun percaya jasad Nabi tidak dimakan cacing tanah. Allah mengirimkan ilham kepada sultan yang adil, namanya Sultan Nuruddin Zangki. Pada suatu malam dia bermimpi, Allah berikan gambaran ada pencuri yang akan mencuri jasad Nabi. Lalu dia pun memerintahkan bala tentara, cari, tangkap. Lalu kemudian ditangkap si Yahudi, dihukum mati karena sudah melanggar larangan tidak boleh masuk kota Makkah, kota Madinah kecuali muslim. Dia sudah menjadi pengkhianat, dia pelanggar undang-undang. Lalu kemudian keliling makam Nabi itu dicor dengan timah, digali keliling. Setelah itu lalu kemudian dicorkan timah besi panas sehingga keliling, bukan semen tapi dicor.
Allah memberikan balasan kemuliaan kepada Sultan Nuruddin Zangki untuk menjaga jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.